Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, salatu wassalam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, semua keluarganya. Lama banget. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang tasrif. Yang akan kita bahas adalah 3 tasrif isim zaman, isim makan, dan isim alat. Isim zaman adalah isim kata benda yang menunjukkan waktu. Sedangkan isim makan adalah kata benda yang menunjukkan tempat. Sedangkan isim alat adalah isim ini kata benda yang menunjukkan media, fasilitas, atau alat. Oke. Yang namanya isim pasti asalnya adalah isim ini harus memiliki tanda-tanda isim. Nah, karena di sini adalah mengenai tasrif isim zaman, isim makan, isim alat, maka isim di sini adalah sifatnya mustaq atau dibentuk dari masdar. Ya, jadi dibentuk dari masdar. Nah, masdar sendiri dibentuk dari simai. Okay. Jadi isim zaman ini dibentuk dari masdar. Ini poinnya ya. Karena isim, maka nanti ada tanda-tanda isim. Biasanya ada tanwin atau ada alif lam, atau diidofatkan, atau ada huruf jar, atau ada huruf qasam. Oke, tanpa panjang lebar, kita akan langsung menukik ya ke pembahasan yang lebih tajam namun sempit ya. Kita persempit agar tidak bingung. Kita kasih slide baru. Nah, kita mau kasih slide baru di sini. Atau kita jangan slide yang ini ya. Kita gunakan desainnya yang lain. Misalkan warna biru. Oke, warnanya kita ganti dengan warna hitam aja ya. Nah, lebih terlihat. Oke, tasrif isim zaman, isim makan, isim alat asalnya dari masdar. Contoh ya, kita buat satu masdar, misalnya kita bun atau kita batun. Kita batun. Ini masdar. Nah, bagaimana caranya dari masdar ini kita mau membentuk isim zaman, isim makan, atau isim alat? Mudah saja. Kalau isim zaman, isim makan, ya, rumusnya adalah maf'alun. Maf'alun. Maka dari kitabatun dimasukkan ke wazan maf'alun, kita harus tahu dulu kitabatun ini kata huruf dasarnya apa? Ada 3, itu kaf, ta, dan ba. Adapun alif di sini dan ta marbutoh yang di ujung ini tambahan sih ada. Nah, dari kata ba ini kita mau bentuk isim zaman dan isim makan. Biasanya sama ya, isim zaman dan isim makan. Mudah, kita tambahkan saja mim di depan. Kemudian kafnya kita sukunkan jadi mak. Kemudian ain fiilnya tetap. Nah, kemudian baknya kita kasih harokat tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah, tergantung kalimat posisinya di mana ya. Oke, lihat dari kitabatun, masdarnya mau dibentuk ke isim zaman, isim makan, maka jadi maktabun. Rumusnya maf'alun. Bagaimana dengan isim alat? Isim alat itu biasanya
huruf mimnya dikasih harokat kasroh. Ya. Maka dari maktabun jadi miktabun. Paham sampai sini ya? Ya, kalau sudah paham kita lanjut ke contoh kedua. Nah, misalkan kita punya contohnya membaca. Oke, membaca. Masdarnya adalah atun. Bagaimana membentuk ke isim zaman isim makan? Udah. Gunakan rumus maf'alun. Prosesnya, ketahui dulu dari masdar qiraatun tadi, mana huruf yang menjadi huruf asal. Ternyata 3, itu tof, ro, dan hamzah. Atau hamzahnya gini ya, biar terlihat. Nah, dari qira'a ini kemudian masukkan ke maf'alun ini. Mudah saja, tinggal tambahkan mim. Mimnya pakai fathah jadi ma. Kemudian kopnya kita sukunkan jadi mak. Kemudian roknya tetap. Kemudian pakai hamzahnya ditanwinkan. Mudah sekali ya. Contoh berikutnya. Misalkan kita punya masdar sibahatun. Ya, masdarnya misalkan sibahatun. Sibahatun artinya berenang. Oke. Bagaimana cara masukkan ke isim zaman isim makan? Mudah, pakai rumus maf'alun. Sibahatun itu huruf asalnya ada berapa? Ada 3, yaitu pertama huruf sin. Kita tulisin. Oke, karena kita tidak bisa nulisin di keyboard ya, harus ada bantuan. Siba, sin, ba, dan ha. Kemudian apa? Masukkan ke wazan maf'alun ini. Jadinya gimana? Mim, kemudian dibaca ma. Tambahkan sinnya disukunkan mas. Kemudian tambah ba, kemudian ha. Jadi masbahun artinya tempat dan waktu berenang. Waktu berenang atau tempat berenang. Bagaimana dengan isim alatnya? Tinggal kasrohkan mimnya. Jadi misbahun. Nah, sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Misalkan agak beda, sekarang masdarnya agak beda. Masdarnya sekarang misalkan menolong. Menolong itu bahasa Arabnya adalah nasrun. Menolong agama artinya Nasruddin, menolong agama. Kalau penolong agama, Nasiruddin. Nasrun ya. Bagaimana ingin jadi isim zaman isim makan, tempat menolong atau waktu menolong? Gampang. Pakai mim, fa, ain, lam. Jadi maf'alun. Nasrun itu hurufnya yang asli ada berapa? Ada 3, itu nun, kemudian sod, kemudian ro. Nah, jadi isim zaman isim makannya gampang. Tinggal mimnya tambahkan, patahkan mimnya jadi ma. Nunnya sukunkan jadi man. Kemudian sodnya tetap. So, manso. Kemudian tambah ro. Jadi mansorun. Bagaimana dengan isim alatnya? Tinggal tambah kasro di bawah. Jadi min sorun. Nah, contoh berikutnya biar lebih paham ya.
Contohnya misalkan tidur. Tidur itu bahasa Arabnya apa sih? Naumun. Nah, tempat tidur atau waktu tidur, bagaimana membuatnya? Masukkan ke wazan maf'alun. Naumun itu huruf asalnya apa? Nun, wau, mim. Nah, sekarang masukkan ke maf'alunnya. Tambahkan mim, patahkan mimnya jadi ma. Tambahkan nun. Nah, kemudian asalnya nunnya mati, tapi karena wawunya mau diganti alif, jadi nunnya hidup. Kemudian mimnya di tanwin, jadi manamun. Udah ya. Nah, kita coba yang satu lagi. Kita membuka ya. Membuka itu apa sih bahasa Arabnya? Fathun. Fathun. Waktu membuka, tempat membuka. Berarti harus berubah ke isim zaman, isim makan. Pakai wazan maf'alun. Fathun itu apakah huruf dasarnya? Ada 3, fa, ta, dan ha. Masukkan ke maf'alun. Jadi ma, fa-nya disukunkan, kemudian ta, mafta, kemudian hun, maftahun. Nah, ini sangat mudah. Ya, semoga bisa diaplikasikan. Video berikutnya kita akan bahas soal ta'ajub ya, sigat ta'ajub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.